Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Smart Kimia. Nah, video ini akan membahas tentang gerakan kimia hijau atau green chemistry dalam pembangunan berkelanjutan 2030. Nah, video ini adalah video lanjutan dari part sebelumnya, yaitu tentang pengertian kimia hijau. Video ini akan khusus sesuai dengan kimia hijau dan juga kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk mendukung kimia hijau. Untuk nanoteknologi dalam kimia hijau serta rumus kimia, tata mati, dan persamaan reaksi akan dibahas di video selanjutnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingatkan untuk kalian bagi yang belum subscribe ya, bisa subscribe terlebih dahulu, like, dan juga share ke teman-teman kalian agar kita bisa belajar secara bersama-sama materi kimia kelas 10. Baik, kita masuk ke pembahasannya, yaitu tentang proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Nah, salah satu contoh proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau ini adalah reaksi pada pembuatan plastik. Kita telah mengetahui bahwa plastik ini manfaatnya dan kegunaannya sangat banyak sekali dalam kehidupan kita, sangat membantu sekali dalam kehidupan kita ya. Tetapi terlepas dari banyaknya manfaat yang ada pada produk plastik tersebut, ternyata produk plastik yang dibuat sampai saat ini itu masih memberikan dampak yang negatif ya. Jadi tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau, yaitu upaya untuk membuat atau merancang produk kimia yang tidak berbahaya. Nah, jadi ini ada reaksi pembuatan plastik di mana bahannya atau zat yang bereaksi yang digunakan untuk pembuatan plastik itu adalah etilena, ya. Dan seterusnya membentuk sebuah produk bernama polietilena. Nah, polietilena inilah yang merupakan bahan untuk pembuatan kantong plastik. Ini adalah bahan penyusun kantong plastik. Kemudian ada juga reaksi pembuatan plastik yang lain. Bahannya berupa propilena, ya, propilena. Kemudian propilena ini bergabung dengan propilena yang lain, ya, membentuk polipropilena. Nah, polipropilena ini adalah penyusun pada botol plastik. Ya. Jadi kantong plastik ya ini bisa dibuat dengan cara mereaksikan monomer etilena dengan etilena membentuk polietilena, yaitu bahan penyusun kantong plastik. Selanjutnya botol plastik ini dapat dibuat dengan reaksi polipropilena bergabung dengan propilena, direaksikan dengan propilena, membentuk produk bernama polipropilena yang merupakan bahan penyusun botol plastik. Nah, ini adalah 5 jenis sampah plastik yang sulit terurai secara alami. Nah, dia yaitu kantong plastik. Nah, 10 sampai 20 tahun itu baru bisa terurai. Kemudian botol plastik. Ini sampai dalam dota dan foam ini 450 tahun. Dan jika satu produk ini, ya, satu produk ini hanya terurai pada kurun waktu 10 sampai 20 tahun. Ya. Nah, bagaimana jika plastik ini, ya, kantong plastik ini tidak hanya satu, ya, tapi banyak sekali. Bahkan setiap orang ini juga hampir semuanya ya menghasilkan sampah plastik. Nah, kemudian kita lihat contoh lagi, yaitu reaksi kimia dalam pembakaran sampah di udara yang terbuka. Nah, ini juga salah satu proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Nah, jadi proses kimianya adalah reaksi pembakaran yang tidak sempurna, di mana pada reaksinya merupakan padatan hitam karbon dioksida ya. Karbon yang dihasilkan tersebut ini merupakan zat yang berbahaya ya, zat yang berbahaya yang dapat menyebabkan polusi udara. Nah, dari dua contoh reaksi kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau tersebut, ya, nah ini dapat menyebabkan dampak negatif ya. Nah, dampak negatifnya yang sudah
Jadi ya sekarang ya dan masih berlangsung itu ada pemanasan global, di mana ada sebuah penelitian ya yang menyatakan bahwa pada tahun 2050 sekitar 95% wilayah Jakarta Utara ini akan terendam akibat naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut ini terjadi karena mencairnya es di kutub utara akibat dari pemanasan global. Pemanasan global ini ya berasal dari tadi ya reaksi kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau ya, seperti tadi pembuatan plastik ya, pembuatan plastik yang sangat sulit terurai, kemudian reaksi pembakaran yang tidak sempurna, dan sebenarnya masih banyak lagi reaksi-reaksi yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Nah, kemudian kita bahas D ya, yang D ini adalah kelanjutan dari bagian C tadi, yaitu proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Nah, dari latar belakang pada poin C tadi ya. Nah, di sini kita harus dapat menciptakan kegiatan yang dapat mendukung kimia hijau. Nah, ini dapat dilakukan ya, kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan adanya 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau 17 agenda pembangunan berkelanjutan. Nah, apa saja kegiatan tersebut ya? Yang pertama adalah menghapus kemiskinan, ya, kemudian mengakhiri kelaparan, kemudian kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan yang bermutu, kesetaraan gender dan terjangkau, pekerjaan dan layak dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur industri dan inovasi, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, saatnya kita bergerak ya sebagai generasi ya penerus bangsa. Nah, apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung prinsip kimia hijau? Nah, sesuai dengan kemampuan kita. Jika kalian yang berada di bangku sekolah, nah berarti apa yang dapat dilakukan untuk mendukung prinsip kimia hijau ini di sekolah? Atau bagi kalian yang bekerja di kantor ya, nah, apa sih kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung prinsip kimia hijau di kantor? Seperti itu. Untuk di sekolah ini dapat dilakukan dengan mendaur ulang limbah plastik ya. Daur ulang limbah plastik sehingga tidak terbuang ya, tidak terbuang tapi kita gunakan kembali limbah plastik tersebut, dan juga dapat membuat eco. Ini bisa dilakukan di sekolah untuk mendukung prinsip kimia hijau ya. Oke, baik. Sampai sini dulu untuk pembahasan kali ini, tidak usah terlalu panjang, yang penting poin dan intinya dapat. Terima kasih sudah menonton channel ini, sudah melihat video ini sampai akhir. Saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe video ini ya, subscribe channel ini, dan juga like video ini serta share ke teman-teman kalian agar kita bisa belajar kimia secara bersama-sama. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Untuk video yang lain, pembahasan yang lain, linknya silahkan bisa lihat dan cek di deskripsi.